Pihak dari YouTube menelpon 911 mengabarkan bahwa telah terjadi penembakan di kantor kami. Setelah itu polisi langsung datang dan menginvestigasi dan mereka menemukan 3 orang tadi dan 1 orang yang sudah meninggal. Siapakah dia? Ya tentu saja si pelakunya, Nasim Akhdam. Halo Mama in the World, apa kabar semuanya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Aileen Yeay. Cerita kali ini kisah nyata dari seorang YouTuber. Kata siapa sih jadi YouTuber itu selalu sukses, bener gak sih? Selalu kaya raya, selalu enak, ya kan? Selalu terkenal. Ada kalanya yang jadi YouTuber itu juga mengalami keterpurukan. Apalagi kalau kita harus kreatif dalam konten-konten. Hal ini juga terjadi kepada seorang cewek asli dari Iran, yaitu Nasim Nafaji Akhdam. Dia lahir tanggal 5 April 1979. Dia lahir di Umriya, Iran. Nah, Umriya itu adalah wilayah perbatasan antara Iran dan Turki. Keluarganya dari si Nasim ini itu penganut agama minoritas, yaitu agama Bahai. Hebatnya si Nasim ini tuh memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian, seorang vegan yang tidak memakan unsur hewani sama sekali, dan usianya masih kecil saat itu, umur 7 tahun. Dengan kesadaran sendiri loh, tanpa diharuskan oleh keluarganya, tanpa dari manapun gitu, dia memang pengen menjadi seorang vegetarian. Saat usia 16 tahun nih, menginjak remaja, nah keluarganya dia itu pindah dari Iran ke San Diego, California di USA, Amerika Serikat. Nasim ini dia sempat mengalami kesulitan gitu. Sulit apa? Karena kan peralihan budaya timur ke barat, ya kan? Dia susah beradaptasi di negara barat gitu loh, dengan budayanya, dengan kebiasaannya, dengan pola perilakunya. Sehingga dia itu sulit untuk mendapatkan teman aja susah, apalagi pacar, ya gak sih? Karena dia sendirian dan jomblo ngenes. Biasa gitu tuh, jomblo kalau kagak punya teman orang, akhirnya temennya apa? Binatang, bener gak sih? Nah sama kayak dia gitu kan, kok bosan sendirian di rumah. Akhirnya belilah dia kelinci. Sejak saat itulah dia punya rasa jatuh cinta kepada hewan. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut organisasi penyayang binatang di San Diego di usia dia yang ke-30 tahun. Nah, bersama organisasi penyayang binatang yang dia ikuti itu, dia menjadi aktivis nih penyayang binatang, bahwa yang namanya binatang itu tidak boleh atau dilarang menjadi hewan eksperimen atau hewan pencobaan. Biasanya kan kalau produk itu kan dites dulu ke binatang, baru diaplikasikan ke manusia. Setelah dia menjadi aktivis dan demo-demo itu, akhirnya dia naik pangkat nih. Sekarang demonya ke brand yang terkenal, yaitu KFC. Dia demo sama teman-temannya itu di depan KFC. Dia ngedemo bahwa hak asasi hewan itu sama dengan hak asasi manusia, hak asasi untuk hidup. Manusia aja itu punya hak untuk hidup. Nah sama ayam-ayam yang di KFC tuh yang dada montok itu juga punya hak hidup. Jangan mereka tuh seolah-olah tuh jadi produk yang diperjualbelikan, dikonsumsi oleh manusia. Contoh misalkan dia dilahirin dari emaknya kan, dari telur, terus jadi anak ayam, digedein, kadang-kadang disuntik biar cepet gede, abis itu dipotong ya kan, digoreng, dimakan sama kita, gitu aja gitu sirkulasinya, sehingga nggak ada kesempatan dia itu untuk benar-benar merasakan nikmat hidup di dunia. Nah, itu menurut pemikiran dari organisasi tersebut. Jadi dia melarang untuk toko-toko yang menjual makanan atau produk yang dari hewan itu diperjualbelikan. Mereka itu menentang saat itu. Si Nasim ini mungkin ngerasa lelah hayati ya kan, dia demo-demo mulu gitu kan, udah sejak dari 2009 sampai 2010 kan dia demo-demo terus. Akhirnya dia ngerasa bahwa kayaknya gue pengen menggeluti sebuah bidang yang di luar dari ini gitu, maksudnya dia pengen mencoba hal yang baru nih. Akhirnya dia beralihlah dari seorang pendemo, aktivis penyayang binatang, pindah menjadi seorang YouTuber. Dia tuh punya 4 channel, saya kebayang gak sih ya kan? 4 channel tuh beda-beda lagi kan, ada parodi, ada workout, ada resep-resep vegan,
sama yang terakhir satu channel khusus untuk menjadi aktivis penyayang binatang. Dan kerennya lagi, channel ini tuh 3 bahasa mah tinggal dipilih, ya kan? Ada bahasa Persia, Turki, dan Inggris. Secara dulu kan dia tinggalnya di Umriya, perbatasan tuh ya kan antara Iran sama Turki. Jadi Iran dia bisa, Turki dia bisa, ya kan, perbatasan, ya kan, bilingual. Nah begitu dia pindah ke San Diego, California, misalnya dia bahasa Inggris, dia bisa 3 bahasa. Bahkan ya karena dia itu sering workout plus vegan gitu kan, hidup sehat, dia mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya wanita Persia pertama yang menjadi seorang bodybuilder vegan. Dan kerennya lagi ya, karena dia itu pencinta binatang banget ya, sudah mendarah daging tuh kan. 2011 itu setahun berikutnya itu dia mendirikan organisasi sendiri, Mak. Gila gak? Keren banget kan? Namanya itu adalah Peace Thunder Inc. Tapi Mak, sayangnya ditutup sebulan doang, Mak. Nggak tahu kenapa, dia capek kali kan ngurusin sendiri. Bayangin ketuanya dia, wakilnya dia, anggotanya dia, Mak. 1 orang doang, ya udah sebulan tutup lah dia. Gulung tikar kan. 2013 dia pindah dari San Diego ke Menifee. Nasim merasakan dia mulai terkenal secara 4 channel. Saya gak sih gimana gak terkenal, belum lagi dengan 3 bahasa ya kan. Dia kan ngerasa udah gue udah famous ya kan, terkenal nih. Karena dia ngerasa terkenal, dia tuh ngerasa bahwa ada pihak-pihak tertentu, yaitu orang yang mempunyai bisnis produk. Karena di salah satu channelnya itu kan dia mengkampanyekan itu penyayang binatang ya kan, hak asasi hewan. Nah tapi setelah dia terkenal dengan konten-kontennya itu dan menjadi viral, itu tuh ada hal-hal aneh yang selalu dia dapatkan. Salah satunya adalah tiba-tiba mobil dia itu bannya kempes, kayak ditusuk sama orang. Beda dong, kempes yang kena paku kan pasti ada pakunya ya kan, atau kempes-kempes yang normal gitu. Dia ngerasa dia nggak normal, ada orang yang memang berniat jahat kepada dia, dan dia mencurigai itu akibat dari kontennya dia yang berbau-bau vegan itu. Dia ngerasa bahwa ada orang-orang bisnis atau pengusaha-pengusaha yang berbahan hewani atau hewan itu yang nggak suka sama dia, ingin dilenyapkan. Dia ngerasa akibat dari konten-kontennya si Nasim itu tuh berdampak dengan penjualannya mereka secara gitu kan, yang branded aja tuh ada tas kulit kobra ya kan, tas kulit buaya darat ya kan. Nah itu tuh kan mereka kan dari hewan ya kan, dan mereka ngerasa bahwa penjualan mereka itu menjadi turun. Dan mungkin juga komentar-komentar orang-orang yang setuju dengan si Nasim itu juga mungkin protes gitu loh di produknya mereka gitulah. Intinya dia halu gitu, dia ngerasa bahwa ini tuh kerjaan orang-orang pengusaha yang gak suka dengan kampanyenya dia. Di tahun 2017 atau tepatnya 7 tahun setelah dia menjadi YouTuber, itu tiba-tiba YouTube itu memberikan kebijakan baru tentang bagaimana sebuah video itu bisa diuangkan, bisa dicairkan. Karena hal itulah jadi berdampak buruk pada penghasilan dari si Nasim gitu. Nasim ngerasa kecewa nih, kok YouTube bikin kebijakan baru sih, jadi kan penghasilan dia tuh turun, anjlok. Belum lagi tahun depannya di 2018 itu ada sebuah kejadian, seorang YouTuber, ada sebuah video viral dari Logan Paul, dia seorang YouTuber terkenal. Nah dia itu ngeposting atau dia ngevideoin jenazah yang sudah bunuh diri di hutan Akigahara. Nah hutan Akigahara itu adalah hutan yang terkenal di Jepang, sangat terkenal di Jepang. Itu tempat orang bunuh diri di hutan itu tuh. Nah dia itu orang bule tapi lagi main ke Jepang. Nah di shoot lah gitu. Itu kan istilahnya kan jenazah itu kan tidak etis untuk dilihat umum secara publik. Akhirnya mungkin karena netizen banyak yang protes, maksudnya ini tuh nggak boleh gitu loh, di shoot secara terang-terangan tuh nggak boleh, minimal tuh di blur kayak gitu kan, atau diapain, ini tuh nggak terang-terangan gitu loh secara terbuka. Akhirnya YouTube menerima masukan karena YouTube memilah dan memilih. Karena hal tersebut akhirnya YouTube itu memberi kebijakan baru bahwa video-video yang terlalu vulgar itu harus di-suspend ataupun di-demonetize alias tidak bisa diuangkan. Dan itu juga berpengaruh lagi kepada konten-konten dari si Nasim gitu loh, karena konten-konten dia itu mengandung kontroversi gitu loh. Jadi videonya si Nasim itu termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dimonetize ataupun disuspend. Stres lah ya gak sih, udah gue jomblo gak punya pacar ya kan, sekarang gue punya penghasilan tiba-tiba langsung diturunin di banyak-banyak peraturan gitu kan, dia ngerasa stres. Akhirnya dia muncullah video-video dia tentang ujaran kebencian, kayak isinya tuh dia
bilang YouTube diskriminasi lah gitu kan. Secara dia kan bukan penduduk dari Amerika kan. Kebebasan bicara itu lebih bebas di Iran gitu loh dibandingkan di Amerika. Di Amerika tuh ini nggak boleh, itu nggak boleh, terlalu banyak peraturan gitu. Pokoknya dia tuh selalu mengumbar-ngumbar kebencian tentang rasisme lah, tentang pokoknya intinya dia karena dia stres gitu loh. Akhirnya dia bikin video-video yang apa sih, mengeluarkan isi hatinya, unek-uneknya gitu di publik. Tapi YouTube kan sia bodo amat, sama sekali sama YouTube itu nggak direspon. Di rumahnya juga Nasim itu sering banget yang namanya keluar-keluar orang tuanya bahwa dia tuh gak suka dengan YouTube, dia benci dengan YouTube. Pokoknya gue gak suka dengan YouTube, dengan banyaknya kebijakan kayak gini tuh istilahnya apa ya, membunuh gua gitu, membunuh penghasilan gua, segalanya. Orang tua si Nasim itu kan sebagai orang yang bijaksana, secara orang tua dia nasehatin. Nah maka dari itu kamu gantilah kontenmu gitu loh. Mungkin orang-orang melihat konten kamu itu negatif sehingga bisa masuk dalam peraturannya dia gitu loh. Ya udah ganti konten aja sih, kok repot. Jadi anak ya, anakku cantik, Nasim sayang, kalau kata-kata kamu baik, kamu berperilaku baik, konten kamu isinya positif, dengan juga cara berpakaian kamu yang lebih baik dan sopan, pasti itu akan diterima oleh semua orang. Tapi yang namanya si Nasim ini kan ya, keraskan kepala batu nih, dia nggak mau dengerin orang tuanya, malah dia kabur ke tempat neneknya di San Diego. Dia balik lagi tuh ke San Diego di California, di rumah neneknya. Entah apa yang si Nasim merencanakan, tiba-tiba di tanggal 16 Januari 2018 itu si Nasim itu beli pistol secara legal. Itu pistol Smith & Wesson dengan diameter 9 mm di toko SF Gale di San Diego ya. Jadi dia bukan beli pistol ARI. Di tanggal 20 Februari 2018 YouTube pun menonaktifkan channel dari Nasim ini karena itu tadi konten-kontennya mengandung kontroversi dan terbilang negatif. Di tanggal 31 Maret 2018 itu si Nasim itu kabur entah kemana dan handphonenya itu juga gak dibawa. Pokoknya intinya orang tuanya itu tidak bisa menghubungi si Nasim, pokoknya hilang kontak. Tanggal 2 April orang tuanya ngelaporin nih bahwa anaknya hilang ya kan, anaknya gak tahu kemana, di kontak tuh gak bisa gitu. Akhirnya polisi pun mendapat laporan kehilangan si Nasim ini dari orang tuanya. Di tanggal 3 Aprilnya itu dini hari, tepatnya di jam 1:40 itu polisi kan udah ngedapetin informasi kan, mungkin mobilnya merek apa, warna apa. Akhirnya mereka kok ngeliat ada satu mobil yang mirip, dideketin lah. Ditanya-tanya, ternyata benar di dalam mobil itu adalah Nasim Akdam. Mobil si Nasim itu lagi parkir di depan supermarket Walmart. Jadi kan Walmart itu adalah sebuah supermarket yang sangat terkenal di Amerika. Jarak dari Walmart itu ke kantor YouTube itu kurang lebih 40 km. Kayak jarak dari Tangerang ke Jakarta. Polisi bertanya-tanya tentang keadaan dia, kenapa dia ada di sini sendirian gitu kan, orang tua kamu tinggal di mana, bla 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 bla. Dan mereka juga tahu bahwa orang tua tuh nyariin kamu loh gitu loh. Dia udah ngasih tahu gitu kan, tapi dia bilang ya nggak mau, dia nggak mau balik ke rumah. Pokoknya kurang lebih 20 menit polisi bertanya-tanya tentang dia, identitas dia dan lain-lain. Akhirnya jam 2 paginya itu polisi meninggalkan Nasim dan melaporkan ke keluarganya bahwa Nasim sudah ditemukan oleh kami dan sudah kami tanya-tanya dia baik-baik aja. Dia tidak dalam keadaan berbahaya atau membahayakan dirinya ataupun berbahaya untuk orang lain. Jadi dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya mungkin dia sedang menenangkan diri, dia masih kesal, dia masih sebel. Jadi pokoknya tenang aja Bapak Ibu. Tepat 1 jam kemudian di jam 3 pagi berangkatlah si Nasim ini ke San Bruno, tempat lokasi kantor YouTube yang sasarannya dia nih. Dia langsung berangkat tuh subuh-subuh, mungkin takut macet kali ya. Di jam 12 siangnya, sebelum dia melancarkan aksinya, dia kan harus latihan dulu ya Mak ya. Kuda-kuda nembak gimana, gaya yang keren gimana ya kan, biar tepat sasaran gimana gitu loh. Nah dia belajar nembak dulu Mak. Dia itu sengaja mampir dulu ke lapangan tembak Mak buat latihan ya kan, biar dia tuh gak miss gitu kan, akurasinya tepat gitu. Setelah dia udah ngerasa pede nih ya dengan gaya tembakannya dia, meluncurlah dia langsung ke TKP, yaitu ke kantor YouTube. Nah itu kan jam makan siang tuh, orang-orang kan lagi pada istirahat kan. Dia langsung datang ke lobi utamanya di kantor YouTube. Dia ngeliat tuh udah banyak orang tuh, wah mangsa gue banyak nih ya kan. Tanpa babi bu ya kan, tanpa basa-basi dia langsung masuk ke lobi dari kantor YouTube tersebut dan langsung menembakkan secara brutal
ke orang-orang yang ada di situ, Mak. Nah, dari hasil penembakan itu ada 3 orang yang kena tembakannya dari si Nasim itu. Dari awal si Nasim ini memang sudah merencanakan jika dia sudah melakukan penembakan itu dia akan melakukan yang namanya bunuh diri. Jadi setelah dia melihat sudah ada yang terluka, ada yang jatuh, akhirnya dia langsung menembakkan tepat di jantungnya dia sendiri. 3 korban tersebut yang jatuh tadi langsung dilarikan ke rumah sakit umum Zuckerberg. Nggak tahu itu punya Mark Zuckerberg atau namanya aja yang sama. Dievakuasi, dikasih pertolongan pertama, untungnya mereka semua selamat, Mak. Tidak ada korban jiwa yang meninggal di sini. Nah, 3 orang tersebut adalah seorang pria berusia 36 tahun dalam kondisi kritis. Yang kedua adalah seorang wanita berumur 32 tahun dalam kondisi serius. Yang ketiga adalah seorang wanita yang berumur 27 tahun dalam kondisi sedang. Dan semuanya itu adalah karyawan dari YouTube. Ya iyalah karyawan YouTube, masa ada karyawan Alfamart tiba-tiba nongol di situ, kan nggak lucu. Nah, tadi kan tuh siang hari ya, langsung jam 12.46-nya itu pihak dari YouTube menelpon 911 mengabarkan bahwa telah terjadi penembakan di kantor kami. Setelah itu polisi langsung datang dan menginvestigasi dan mereka menemukan ya 3 orang tadi dan 1 orang yang sudah meninggal. Siapakah dia? Ya tentu saja si pelakunya, Nasim Akhdam. Dia ditemukan oleh polisi sudah dalam keadaan tewas alias meninggal dunia alias metong. Dan Nasim pun tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya. Jadi dia dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya dalam melakukan aksi semua ini. Nasim Akhdam ini sayangnya meninggal itu tepat 2 hari sebelum dia berulang tahun yang ke-39. Sangat disayangkan gitu loh. Karena kan dia dapat kado dulu ya kan, dapat angpau dulu kan, baru ngelakuin. Ini mau enggak ya, misalnya udah ulang tahun dulu kan, dapat ini dulu itu dulu baru menembak. Nasim kurang cerdas nih. Karena insiden ini otomatis akun sosmednya si Nasim itu dibanjiri komentar oleh netizen. Akhirnya pihak YouTube, Facebook dan Instagram menutup serentak akun sosmed dari Nasim Akhdam. Tragedi penembakan ini juga menjadi viral di seluruh dunia ya kan. Dan ucapan bela sungkawa ke kantor YouTube juga berdatangan dari mana saja. Mulai dari yang kasta rendah, sedang, menengah ke atas, paling atas. Apa sih? Oh my goodness, that's just amazing. Dari bos-bos besar ya, yaitu dari bos Uber, bosnya Twitter, CEO Twitter yaitu Bapak Jack Dorsey, CEO Uber Dara Khosrowshahi, CEO Apple Bapak Tim Cook, dan ada juga dari CEO Amazon Jeff Bezos gitu. Susah ya nama-namanya say. Akhirnya orang tuanya pun berbicara di depan wartawan karena kontroversi yang dibuat oleh anaknya ini. Ayahnya Ismail Akhdam, istri dan kakak laki-lakinya dari Nasim juga meminta maaf kepada seluruh dunia, terutama kepada warga Amerika Serikat. Dia terkejut dan sedih juga menyesal atas adanya kejadian ini. Bapaknya ini merasa bahwa ini tuh seperti mimpi gitu loh. Itu semua tidak masuk akal gitu. Nasim itu sebenarnya anak yang baik, anak yang penyayang. Sebagai orang tua tentunya hati kami ini hancur. Meskipun tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan isi hati kami, rasa sakit hati kami yang mendalam atas tragedi ini, kami benar-benar meminta maaf pada keluarga korban yang tidak bersalah. Pikiran dan doa kami juga bersama mereka dan keluarga korban. Kami berharap semoga korban juga bisa pulih dengan cepat dan Tuhan bisa memberikan kesabaran dan kekuatan kepada para korban dan keluarga korban. Kami atas nama keluarga benar-benar meminta maaf dan menyesal atas kejadian ini. Nah, ayahnya juga sempat menunjukkan kamar dari Nasim, di mana kamar tersebut adalah tempat lokasi Nasim membuat konten-konten YouTube-nya. Bayangin aja, Nasim itu adalah anak yang mandiri. Dia semuanya sendiri, say. Mulai dari ngedit ya kan, terus dia juga syuting, kameramennya juga dia juga, konten kreatornya dia juga, semuanya dia kerjakan seorang diri. Tapi sayang, pemikiran dia menurut saya itu terlalu cetek. Oke mak ya, jadi sebenarnya Nasim itu adalah anak yang baik, dia tuh mandiri. Hanya kadang-kadang orang baik itu bisa berubah menjadi seseorang yang tidak baik lagi di saat dia tidak bisa menguasai hati dan pikirannya. Emosi itu sudah dan hawa nafsu itu sudah merasuki dia sehingga dia bisa menjadi orang lain gitu loh mak.
Dan juga lebih baik kita itu selalu menjaga kata-kata kita, hati dan pikiran. Kenapa? Karena apa yang berimbas pada hidup kita itu adalah apa yang sudah keluar dari diri kita, entah melalui perbuatan ataupun perkataan. Jadi alangkah indahnya kalau kita selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada orang lain. Oke Ama ya, sekian cerita dari Aileen Yen. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oke Ama ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih buat teman-teman semua, buat emak-emak semua yang selalu setia dengan Aileen Yen. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru lainnya dan I love you.